Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, semoga kita semuanya sehat walafiat. Selamat sore semuanya para teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangsungkan perkuliahan kita meskipun dalam kondisi adanya musibah ataupun bencana virus corona yang melanda bangsa kita atau negeri kita. Saya pesankan kepada kita semuanya, stay at home ya, selalu berada di rumah, jangan keluar dan jangan mendatangi kerumunan, keramaian demi kesehatan kita bersama, keselamatan kita bersama, dan juga kesehatan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut virus corona ini sehingga memudahkan kita kembali untuk belajar bertatap muka di kampus kita masing-masing. Baik, teman-teman para mahasiswa, pada sore hari ini kita akan mendiskusikan perkuliahan kita tentang ta'aruf dalam Islam. Nah, ini adalah materi kuliah muamalah ya, muamalah dalam Islam. Pada segmen ini kita akan diskusikan yaitu ta'aruf ya, tentang ta'aruf. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin sudah ada yang menikah gitu barangkali ya, atau mungkin yang mau menikah barangkali sudah mengerti, sudah paham, dan bahkan mungkin mempelajari ya tentang bagaimana konsep ta'aruf dalam Islam. Tentu hal ini sangat penting kita ketahui ya tentang ta'aruf dalam Islam, bahwa Al-Quran menganjurkan kepada kita agar kita saling mengenal satu sama lainnya, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu itu dari seorang pria dan seorang wanita. Ya, diciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, lalu menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, agar apa? Tujuannya apa? Agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inilah dalil ya bahwasanya kita diperintahkan untuk saling mengenal. Sebenarnya ta'aruf itu bukan hanya sekedar bagi orang-orang yang akan menikah ya, tapi ta'aruf itu sebenarnya bagi siapa saja gitu ya. Kita boleh itu melakukan ta'aruf ya. Ta'aruf dengan siapa saja gitu, baik sesama muslim ya maupun non muslim, baik seorang wanita maupun laki-laki. Tentu harus berdasarkan dengan landasan syariat Islam, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Nah, dalam hal ini kita tentu akan bahas tentang ta'aruf dalam perspektif ya Islam ini mengenai ta'aruf ya, atau mengenal sebelum pernikahan ya, ta'aruf pranikah, mengenal seseorang yang akan kita nikahi, terutama seorang laki-laki ya kepada seorang wanita, ataupun mungkin sebaliknya seorang wanita mengenal laki-laki. Nah, tentu tata cara ta'aruf itu ya tentu berbagai macam modelnya ya. Ada yang langsung didatangi orang tuanya, kemudian ya menjalin tali komunikasi di antara satu dengan yang lain, dan yang terpenting adalah tidak boleh terjadinya khalwat ya, khalwat wakhtilat ya, yaitu berdua-duaan antara laki dan perempuan ya di tempat yang sepi. Kemudian wakhtilat yaitu ikhtilat itu bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan.
Tapi yang terpenting ya, di samping kita mengenal seseorang yang akan kita nikahi gitu ya, tentu yang kita nikahi harus kita kenal gitu. Jangan nanti kita tidak mengenal orang yang akan kita nikahi. Nah, tentu harus dilandasi dengan istikharah. Ya, istikharah ya tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya pernah baca sebuah buku ya yang bertemakan temukan aku dalam istikharahmu. Nah, itu hal yang sangat penting menurut saya ya, bagi teman-teman, bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan, tentu harus betul-betul ya istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jarak ta'aruf ya, sebelum melamar tentunya. Khitbah itu jangan terlalu jauh. Setelah kenal ya, kemudian cocok langsung di khitbah, langsung dipinang gitu. Jangan nanti ya melakukan suatu ta'aruf ya, melakukan ta'aruf tapi sebenarnya di dalam ta'aruf itu ada namanya pacaran secara terselubung. Nah, ini berbahaya sekali. Baik teman-teman yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perbedaan ta'aruf dan pacaran itu sangat signifikan, meskipun ya bisa saja kesannya orang yang ta'aruf pacaran atau mungkin sebaliknya. Maka oleh karena itu ya, di dalam materi kuliah ini kita sangat perlu membedakan antara ta'aruf dan pacaran. Ta'aruf itu kan menghindari diri dari zina. Jadi bedanya gitu. Orang-orang yang benar-benar ta'aruf sesuai dengan Islam yang menghindarkan dirinya daripada perbuatan zina. Nah, mohon maaf, sementara pacaran justru mendekatkan diri kepada perzinaan dengan adanya berdua-duaan, kencan, ya kan, ngedate dan lain-lainnya, nonton bareng dan lain-lainnya. Ini kan merupakan salah satu jalan gitu seseorang ya melakukan perbuatan zina. Kemudian ta'aruf mengizinkan pelakunya untuk berterus terang. Nah, jadi kalau dalam ta'aruf itu ya harus berterus terang. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Ya. Kenapa? Karena ini ya namanya untuk menghadapi suatu pernikahan yang perjalanan yang sangat panjang, ya pernikahan yang sangat sakral, tentu kita harus betul-betul ya memiliki jiwa rela menerima atas keterus terangan seseorang tersebut gitu ya, atau calon dalam salah satu laki atau perempuan. Nah, harus terus terang. Kemudian sementara pacaran cenderung menutup-nutupi. Nah, kalau pacaran itu ya kan kelihatan yang indah-indah saja, yang romantis-romantis saja, yang baik-baik saja gitu. Seringkali dalam pacaran itu orang tidak mau memperlihatkan sifat-sifat buruknya, sifat-sifat jeleknya. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan menurut saya. Kemudian ta'aruf itu memakai waktu yang relatif singkat. Ta'aruf, misalnya seseorang laki-laki mendatangi orang tua sang perempuan, dia ingin berniat untuk menikahi, meminang seorang perempuan tersebut. Kemudian dia langsung berjanji, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Maka kemudian dia memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Nah, inilah bedanya. Ketika pacaran seringkali tidak punya batasan waktu. Ada orang yang pacarannya panjang banget, lama banget, bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun nggak dinikah-nikahin. Nah, ini kan suatu hal yang sangat merugikan menurut saya bagi seorang wanita gitu. Makanya jangan jadi wanita yang murahan gitu. Ya tentu hal ini juga tidak membuktikan ya bahwa seorang wanita yang mudah gitu ya didapatkan seorang laki-laki, bukan berarti murahan juga. Tapi artinya apa? Bahwa seorang wanita itu harus menjaga dirinya gitu. Harus memproteksi dirinya dari pergaulan-pergaulan yang bebas gitu, yang mengakibatkan hilangnya harga diri, martabat atau kemuliaan seorang wanita. Maka ketika wanita lama sekali dipacarin seorang laki-laki, maka ini akan berpotensi gitu kan, akan merendahkan, akan menghilangkan martabat daripada seorang wanita tersebut. Kemudian berikutnya
ta'aruf menghindari sakit hati yang berlebihan. Nah, kalau ta'aruf kan karena udah jujur, saling jujur, kalau nggak cocok ya udah selesai. Tapi kalau pacaran, nah ternyata setelah diketahui selama ini gitu ya, kan ada ketika seseorang laki dan perempuan pacaran, mereka itu saling menutupin ya, saling menutupin kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan di antara mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika mereka menikah? Maka disitulah ternyata ketahuan bobroknya, ketahuan kejelekan-kejelekannya, aib-aibnya, gitu kan, minus-minusnya gitu. Maka perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya ta'aruf itu ya meminimalisir daripada sakit hati yang berlebihan, dan tentunya kita lebih safety gitu, lebih terpelihara daripada perbuatan-perbuatan dosa ya, dari perbuatan-perbuatan pergaulan bebas, ikhtilat ya, berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Baik, teman-teman yang berbahagia, ini ada ungkapan sebuah syair Said Qutb ya, judulnya Bila Aku Jatuh Cinta. Ya Allah, jika aku jatuh cinta, cintakan aku pada seorang yang melabuhkan cintanya kepadamu. Nah ini, kemudian agar bertambah kekuatanku untuk mencintaimu. Nah, jadi apabila kita jatuh cinta ya, maka labuhkan cinta kita kepada orang yang mencintai Allah. Agar apa? Agar kekuatan cinta kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang baik, orang yang saleh, atau wanita yang soleha, laki-laki yang soleh. Kenapa? Supaya nanti bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya ta'aruf. Makna ta'aruf itu pertama adalah saling mengenal, saling memberi informasi, ya, mengenal karakter ya antara dua jenis, antara laki-laki dan perempuan ya. Itulah makna dari ta'aruf. Sementara pacaran kan ya, kalau udah pacaran ya malam mingguan bebas, diajak nonton, makan, ngedate, pergi, aduh naudzubillah, banyak sekali mungkin hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi sangat jauh beda sekali ketika kita berbicara dengan konsep Islam, yaitu makna ta'aruf itu sendiri. Nah, kemudian kunci dalam ta'aruf didasari keimanan yang kuat. Ta'aruf itu harus betul-betul kuat. Kenapa? Karena kita memang sudah memiliki tekad yang bulat untuk menikah. Maka disitulah kita harus memiliki keimanan, harus betul-betul kita sandarkan segala sesuatunya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab. Jadi ketika udah ta'aruf, udah merasa cocok, ya kita harus bertanggung jawab. Dan ini menjadi hal yang sangat penting yang kita lakukan ketika kita melangsungkan ta'aruf. Kemudian saling pengertian di antara satu dengan yang lainnya. Antara si A dan si B misalnya ta'aruf ya kan, harus saling pengertian gitu kan. Tidak boleh menuntut banyak ini dan itunya. Nah, itulah pentingnya kita memiliki kejujuran di dalam ta'aruf. Kemudian memiliki sikap kedewasaan. Tidak boleh memiliki rasa atau kekanak-kanakan gitu kan. Dan kemudian menerima dengan ikhlas. Ya. Jadi menerima dengan ikhlas. Apapun dan seperti apapun calon, baik istri ataupun suami yang diberikan Allah kepada kita, kita harus ikhlas. Serahin sama Allah. Kalau memang ini jodohku, maka dekatkanlah ya Allah. Nah, maka seandainya ya kita semua menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah, terima dengan ikhlas, ya, hadapi dengan sabar, insya Allah jodoh yang dipilihkan buat kita itu merupakan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memaafkan dan lapang dada. Nah, ini terutama bagi misalnya andai saja ada penolakan, ada yang tidak berkenan ya ketika ta'aruf itu dilangsungkan, maka kita hendaklah ya senantiasa memaafkan segala kekurangan-kekurangan ya di antara dua belah pihak, dan berlapang dada, menerima dengan ikhlas.
Dan tentunya kita harus istikharah beberapa kali. Ya, istikharah ya tidak cukup hanya satu kali saja. Istikharah, tahajud istikharah. Mohon pertolongan, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istikharah itulah memperkuat hati kita, batin kita gitu kan. Seandainya ini istikharah juga ya bukan hanya karena bingung ya, disebabkan pilihan, ada beberapa pilihan gitu. Tapi istikharah juga penting ketika kita ragu dalam memilih satu ya pilihan gitu kan. Maka supaya hati kita kuat dan kokoh ya, maka bermohonlah sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan buat kita semuanya. Baik semuanya, para mahasiswa, kita lanjutkan visi misi menikah. Nah, ini harus kita ini. Ketika seseorang berta'aruf atau mengenal ya, ingin mengkhidbah seorang wanita, tentunya kita harus memahami gitu kan visi misi daripada pernikahan. Visinya adalah menjalin keluarga samawa atau samara, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan rumah tangga itu sebagai surga, baiti jannati. Dan tentunya ya misinya adalah menjalankan sunnah Rasul, sunnah Nabi ya. Jadi sunnah Rasul itu bukan malam Jumatnya aja gitu ya, tapi sunnah Nabi itu ya bagian pernikahan itu adalah sunnah Nabi ya. Dan bahkan apapun yang kita lakukan dalam pernikahan itu ya, aktivitas yang kita lakukan dalam pernikahan itu semuanya adalah merupakan sunnah dari Nabi ya. Beribadah, jadi pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang dalam kehidupan manusia. Makanya menyesallah dan rugilah kalau ada orang yang tidak mau menikah atau menunda-nunda pernikahan, karena sesungguhnya dia sudah menghilangkan jalan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, nikah itu adalah menyempurnakan keimanan seseorang. Maka seseorang yang belum menikah itu ibaratkan pernikahannya itu ya, ibaratkan imannya itu baru setengah. Jadi penyempurna keimannya itu adalah dengan cara menikah. Maka menikahlah. Nah, Rasulullah juga memerintahkan ya kan, wahai para pemuda, apabila kalian telah memiliki kemampuan ya, al-ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah kalian menikah segera. Ya, menikah itu merupakan sunnah Nabi, perintah Nabi ya. Dan juga Nabi sangat senang ketika nanti di Yaumul Qiyamah ya melihat umatnya ya memiliki anak yang banyak, atau melihat umatnya itu sangat banyak. Artinya apa ya, kita menikah tujuannya untuk memiliki keturunan atau memelihara keturunan. Kemudian misinya adalah pelayanan. Jadi pernikahan itu melayani, suami melayani istri, istri melayani suami, ya kan? Anak melayani orang tuanya, orang tua melayani anak, dan begitulah seterusnya. Jadi saling melengkapi, saling melayani. Kemudian saling menolong, tolong menolong, suami menolong istri, istri menolong suami. Jadi tidak ada yang namanya terserah lo deh, gua terserah gua. Dalam suatu pernikahan kita harus saling tolong menolong. Itulah hakikatnya rumah tangga, itulah hakikatnya suami istri. Kemudian saling melindungi ya. Kemudian menambah keturunan serta dakwah dan pendidikan. Nah, inilah misi dalam pernikahan, yaitu ya dakwah dan pendidikan. Kenapa? Karena salah satu dakwah yang sangat strategis adalah kepada keluarga kita. Seorang suami dakwain istri, ngajarin istri, ya kan? Kemudian ngajarin anak-anaknya. Inilah misi daripada pernikahan. Prinsip pernikahan Islam. Pernikahan dalam Islam adalah kebebasan. Ya, kebebasan. Jadi kalau udah nikah itu bebas aja ngapain, nggak ada yang berani grebek gitu ya. Kenapa? Karena sudah menikah gitu. Nggak ada lagi syakwa sangka, nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi ketakutan, karena udah menikah. Mau pegangan juga nggak ada masalah, mau diapain aja boleh. Nah, inilah ya prinsip pernikahan itu. Jadi kebebasan. Kemudian mawaddah, kasih sayang, rahmah, ya, mawaddah cinta, rahmah, kasih sayang, amanah, tanggung jawab, ma'asyirah bil ma'ruf, yaitu menggauli atau bergaul dengan istri dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Tujuan pernikahan menghalalkan pergaulan, menghindari fitnah, ya, menghindari fitnah, menghindari perzinaan, menghasilkan keturunan yang saleh, menghubungkan tali silaturahim, kemudian dakwah, kemudian pendidikan, kemudian sedekah. Karena ketika seorang suami menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, itu adalah merupakan sedekah yang sangat luar biasa. Nah, inilah teman-teman yang berbahagia, ya. Maka pentingnya kita mengenal pasangan kita sebelum kita melangsungkan pernikahan dengan cara ta'aruf. Jadi ada 3T yang harus kita ingat sebagai kesimpulannya, ya, dalam mencari jodoh itu. Pertama, ta'aruf, kenali dulu, kenali orangnya. Kemudian tafahum, saling memahami. Setelah kita kenal, kita bisa memahami kelebihannya, memahami kekurangannya. Kemudian baru terakhir adalah tarahum, mencintai. Setelah kita kenal, kita faham, ya, kemudian kita baru datang, ya, rasa cinta. Jangan cinta dulu yang kita utarakan. Nah, inilah kesalahan anak-anak muda sekarang. Ya, mereka tidak mengenal, ya, siapa bakalan calon suami, yang calon istrinya, tapi cinta sudah menggelora. Maka apabila cinta sudah menggelora, maka hilanglah segala-galanya. Hilanglah kehormatan, hilanglah harga diri dan martabat. Nah, inilah yang sangat penting yang kita fahami di dalam ta'aruf ini, agar menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlunya kita konsultasi kepada orang-orang yang berpengalaman, kepada ustadz, kepada kiai, kepada habaib. Bahkan mungkin perlu kita tanyakan kepada orang tua kita bagaimana, ya, kita memilih pasangan hidup kita, karena mereka sudah berpengalaman. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat adalah selalulah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon petunjuk kepada Allah, ya, bermohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita, ya, salah dalam melakukan ta'aruf, ya, jangan sampai ta'aruf tapi pacaran, atau pacaran dibilang ta'aruf. Nah, ini hal yang sangat berbeda sebenarnya. Apabila kita telah melihat dan memahami, ya, dalam perspektif Islam, ya, tentu teman-teman inginlah menjaga dirinya, ya, supaya menjadi laki-laki yang saleh dan wanita-wanita yang saleh. Maka rumah tangga harus diawali dengan sesuatu yang baik, ya, karena rumah tangga adalah ibadah. Maka mulailah sesuatu dengan baik, supaya segala apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, para mahasiswa, teman-teman semuanya, demikian barangkali ringkasan materi kuliah kita pada sore hari ini. Silakan Anda komentar dengan format, ya, satu nama, NIM, dan kemudian program studinya, dan ringkasan, ya, ringkasan materi kuliah kita pada sore hari ini, dan tulis di kolom komentar, ya, atau di sini, ya, di bawah ini. Dan terakhir, kalau Anda mau membantu channel dakwah ini, ya, silakan like, share, subscribe, ya. Nah, tapi nggak wajib. Nah, tapi kalau mau, ya, silahkan dengan sukarela dan ikhlas, ya. Nah, tidak ada paksaan. Tapi tugasnya wajib, ya. Jadi nanti saya akan absen sesuai dengan komentar yang ada di bawah ini. Demikian saja. Terima kasih. Semoga kita dijauhkan dari virus corona, dan Allah SWT, ya, melindungi semua keluarga kita, diri kita, dan juga bangsa kita Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.